Imam Ahmad ditanya tentang akidah orang-orang Mu'tazilah atau Jahmiyah yang menyatakan lamma kallama Allahu Musa lam yatakallam bisautin. Tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara tanpa suara. Maka Imam Ahmad berkata, "Bala, inna rabbaka takallama bisautin." Justru sebaliknya kata Imam Ahmad, sungguhnya Rabbmu berbicara dengan suara. Hadil ahaditsu narwiha kama ja'at. Kami telah meriwayatkan hadis-hadis yang menjelaskan Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Ya, adapun yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara ini menyimpang ya. Imam Ahmad bantah mereka. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, beliau berkata, ini akidahnya. Jadi akidah yang sedang kita perjuangkan ini akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya para imam yang membantah kelompok Jahmiyah sejak dahulu, akidahnya para sahabat, akidahnya Nabi SAW, akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama kalau antum orang awam baca Al-Qur'an, Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apa di tangan kananmu?" Kira-kira orang awam paham Nabi Musa dengar perkataan Allah atau tidak? Dengar, orang paham semua. Makanya Allah mengatakan, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah wahyu yang akan disampaikan kepadamu. Allah suruh dengar. Kemudian datang orang sekarang, "Oh, tidak ada suara." Dari mana seperti ini? Kecuali syubhat, sudah ribuan syubhat masuk di kepalanya, maka dia pun menolak. Padahal orang awam pun jelas, orang Arab Badui juga dulu paham. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari berkata dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, "Wa anna Allah yunadi bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarab." Sungguhnya Allah menyeru dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sama dengan orang yang dekat. Ini tentang satu hadis di akhir zaman tatkala di padang mahsyar. Allah bersuara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun dekat sama saja. Falaisa hadza li ghairillahi jalla dzikruhu. Dan yang seperti ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Namanya makhluk kalau ngomong sini, sana enggak, semakin jauh semakin tidak kedengaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti Imam Bukhari menetapkan sifat suara bagi Allah, namun dia bedakan, ingat, sifat Allah sama namanya dengan sifat makhluk, sama-sama bicara, sama-sama suara. Tetapi beda. Tapi apa? Beda antara suara Allah dengan suara makhluk. Kemudian beliau berkata, "Wa fi hadza dalilun." Dan dalam hadis ini ada dalil, anna sautallahi la yushbihu aswatal khalq, bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Yang ngomong gini Imam Bukhari, dan bukunya ada dan dicetak, Khalqu Af'alil Ibad. Kemudian kata beliau, ini dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Li'anna sautallahi jalla dzikruhu yusma'u min ba'ud min bu'din kama yusma'u min qurbin. Karena suara Allah didengar dari jauh dan dari dekat sama saja. Wa annal malaikata yus'aquna min sautihi, dan malaikat bisa pingsan karena mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Allah menyebutkan, "Idza takallama bi amrin darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhum dzalik." Tatkala Allah menyampaikan, Allah berbicara dengan suatu perintah, maka malaikat mengepak-ngepak sayapnya sampai akhirnya mereka pingsan. Berarti suara Allah sangat dahsyat. Fa idza tanadal malaikatu lam yus'aqu. Adapun kalau malaikat saling berbicara di antara mereka, maka tidak ada yang pingsan. Ini menunjukkan suara malaikat tidak sama dengan suara Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada. Kata Imam Bukhari, karenanya jangan kalian menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Falaisa li sifatillahi niddun wala mithlun. Tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Sifat makhluk tidak ada yang sama dengan sifat Allah, dan tidak ada yang menandingi sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yujadu syai'un min sifatihi bil makhluqin, dan tidak ada satupun dari sifat Allah yang ada pada sifat makhluk. Ini tegas bahwasanya Imam Bukhari mengatakan Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, tapi suara Allah tidak sama dengan suara makhluk.